Oke, welcome back to FEB channel. Di sini kita sudah menerima keluhan tentang AC tidak dingin sama sekali. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengecek settingan remote pada AC. Nah, di sini sudah settingannya sudah benar, mode cool dan di 22. Dan unit indoor terasa normal ya, berarti kita langsung menuju ke outdoor unit. Oke, di sini hal yang paling pertama kita cek adalah mengecek performa dari kompresor, ampernya berapa dan tekanan gasnya berapa. Itu data yang harus kita ketahui pertama. Oke, dari hasil analisa ini kita akan dapat menentukan langkah apa yang bisa kita upayakan untuk menanggulangi permasalahan ini. Oke, di sini sudah terlihat ampernya 1,5 dan ini kurang wajar teman-teman. Nah, karena acuan pada nameplate AC sub 3/4 PK ini seharusnya dia bekerja di 2,8 ampere. Selanjutnya tekanan gas freonnya ternyata 0 PSI. Dapat kita simpulkan bahwa unit AC ini sudah mengalami kebocoran freon. Mengingat tentang si freon ini sering dikambing hitamkan khususnya di dunia perasian ya teman-teman. Oke, kembali ke topik utama. Di sini kita akan prepare untuk melakukan tes tekan pada unit outdoor. Oke, di sini sudah terlihat unit outdoor yang instalasinya kita sudah lepas. Agar bisa pengecekannya lebih efektif teman-teman. Jadi kita cek satu persatu dulu unit outdoornya yang sudah banyak terlihat korosi ya teman-teman. Langsung saja di sini dibaluri dengan air sabun, sudah terlihat titik bocornya, ada 2 titik kebocoran yang terlihat. Nah, jadi unit AC yang dibilang kehabisan freon itu harus ditemukan titik bocornya di mana terlebih dahulu. Baru kita bisa vonis bahwa suatu unit AC itu kehabisan freon. Dan selanjutnya kita bisa mengambil langkah untuk pengelasan pada titik bocor yang sudah kita temukan tadi, sehingga rule kerjanya juga jelas ya teman-teman. Dari hasil analisa tadi kita bisa langsung untuk prepare pengelasan. Nah, di sini untuk menguji outdoornya kita neken dari pipa tekanan tinggi dan pipa instalasinya dilepas tentunya. Pipa tekanan rendahnya kita pakaikan dop sehingga kita tidak bingung melakukan analisa, karena di sini ada unit indoor dan outdoor. Nah, di sini partner kita masih kurang yakin dengan analisanya, jadi pengecekan dengan busa sabun masih dilanjutkan. Bisa kita lihat karena banyak bibit-bibit bocor yang ditemukan di sini. Oke, nah di sini sudah ditemukan titik bocor yang ketiga ya teman-teman. Baik, di langkah selanjutnya kita perlu mengamplas bagian U-band dari kondensor agar nantinya hasil dari las-lasan yang kita kerjakan tahan lama dan bisa digaransi panjang tentunya ya. Oke, untuk titik bocornya ada 3 titik ya teman-teman. Jadi di sini kita prepare untuk pengelasan. Nah, di sini kita sudah ada pengelasan dari map gas pro ya. Jadi ini sangat bisa memudahkan untuk pekerjaan kita di outdoor khususnya. Karena las ini tidak perlu pakai sendok atau tahan badai lah istilahnya. Untuk link pembelian lasnya nanti kita terapkan di deskripsi ya teman-teman. Nanti bisa cek di toko tersebut. Baik, di sini
kita tidak bermaksud untuk menggurui atau istilahnya mengajarkan. Di sini kita mau sharing. Like dan subscribe video ini jika dirasa bermanfaat. Komen saran yang bersifat membangun agar kedepannya kita dapat lebih banyak berbagi tentang ilmu khususnya di teknik pendingin. Baik teman-teman, sudah terlihat di sini proses pengelasan sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai pengetesan pertama untuk hasil las-lasan yang sudah dikerjakan. Nah, ditemukan lagi titik bocor 2, bocor kembali istilahnya. Ini pentingnya kita melakukan pengecekan yang berulang istilahnya agar hasil las-lasannya benar-benar optimal. Ini pentingnya kita melakukan tes tekan yang berulang. Nah, di sini partner kita sudah melakukan pengelasan ulang ya teman-teman. Jadi tadi hasil las-lasan di titik 2-nya mengalami kebocoran. Oke, sudah terlihat untuk pengelasan sudah selesai. Jadi kita akan melakukan tes tekan yang kedua. Nah, di sini untuk memastikan hasil kerja kita kembali, kita melakukan tes tekan yang kedua. Oke, hasil las-lasannya sudah terlihat aman ya teman-teman. Khususnya analisa kebocoran di pekerjaan AC ini terbilang gampang-gampang susah ya, karena sering kita juga temukan kebocoran halus di suatu unit AC itu lumayan lama memakan waktu ya teman-teman, karena proses mencari titik bocornya itu memerlukan kesabaran dan ketelitian khususnya. Oke, di sini sudah terlihat final test istilahnya. Kita tekan di 200 PSI, tidak ada penurunan pada jarum manifold. Nah, di sini kita sudah bisa pastikan bahwa unit yang kita kerjakan sudah tidak mengalami kebocoran. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecatan kepada U-band yang rentan terhadap korosi ya teman-teman. Jadi hasil kerja kita bisa lebih tahan lama. Tentunya bisa digaransi 6 sampai 3 bulan. Oke, di sini jangan lupa juga untuk memflaring ulang pipa instalasi agar lebih yakin terhadap pekerjaan yang kita sudah kerjakan dari tadi, karena di sini juga rentan terjadi kebocoran, sehingga langkah ini sangat penting dilakukan. Oke, di sini pekerjaan untuk pengelasan sudah selesai. Kita kembalikan covernya dan kita bersiap untuk melakukan pemakuman pada seluruh sistem instalasi baik unit indoor maupun unit outdoor. Untuk pemakuman kita pastikan hasil pemakuman minus 30 PSI ya teman-teman, karena di sini juga akan terlihat bahwa ciri dalam suatu sistem itu vakum, maka dipastikan tidak ada kebocoran dalam seluruh sistem itu sendiri. Nah, di sini sudah bersiap untuk proses pengisian gas freon R32 ya untuk AC ini teman-teman. Jadi kita buka pelan-pelan agar oli yang ada pada kompresor tidak ikut naik ke sistem instalasi. Nah, di sini nameplate dari AC sub sudah terlihat. Isi freon sesuai dengan nameplate. Oke, di sini ampernya di 2,5 2,6. Sementara di sini untuk kinerja dari AC sub adalah 2,8. Untuk segitu sudah oke ya teman-teman untuk ampernya sama
freonnya sudah terisi, pipa tekanan tinggi sudah terasa dingin, return-nya juga terasa sudah dingin, maka AC ini sudah siap dioperasikan kembali. Oke, kami dari Freeze Frame Bali mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam dingin dan sampai ketemu di video selanjutnya.